Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, di video berikut seorang ustadz ceramah di dalam masjid tapi yang dibahas Alkitab. Dan sebenarnya ini tidak terpuji saudara dalam Tuhan. Ya, harusnya dia membahas kitabnya dia. Apalagi pembahasannya ngawur ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut pembahasan, mari kita melihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang penting share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Berikut videonya. Dalam sejarahnya, agama Kristen menganggap perempuanlah yang menyebabkan laki-laki turun ke dunia. Makanya perempuan itu dianggap otaknya lemah, akalnya lemah, dan container of Satan, perangkap setan. Makanya sampai sekarang perempuan tidak boleh ngajar agama. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Periwayatannya nggak diterima. Lah kenapa? Akalnya lemah dan container of Satan. Kalau gitu nggak percaya, kita lihat. Setelah kemudian dimakan, maka perempuan melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya dan diberikan pada suaminya. Dua-duanya pun memakannya. Sebelumnya kecepatan nggak? Nah, kalau itu saya coba kali. Sorry ya. Itu bawaan lahir ibu-ibu sekalian. Jadi dua-duanya memakannya ibu-ibu sekalian. Nah, setelah dua-duanya memakannya, maka dua-duanya jatuh ke dalam dosa. Dan apa yang terjadi? Ini adalah gambar yang biasa ada ketika anak-anak Katolik belajar tentang agama. Setelah makan pohon itu, maka mereka berdua jatuh ke dalam dosa. Pengetahuan pertama yang mereka dapat adalah mereka telanjang. Maka mereka mengambil dedaunan daripada surga, menutupi kemudian aurat-auratnya, kemudian bersembunyi di balik semak-semak. Bedanya sama Islam adalah justru ketika makan, syaitan itu kemudian membuka auratnya. Jadi di dalam Islam, ketika makan buah terlarang itu, kemudian dibuka auratnya, kalau di situ dia tahu punya aurat, malah buka aurat, bisa dipahami teman-teman sekalian. Nah, itu bedanya. Nah, setelah kemudian setelah kemudian menutupi auratnya, setelah itu kemudian petang itu mereka mendengar Tuhan Allah berjalan di dalam taman, lalu mereka berdua bersembunyi di antara pohon-pohon supaya tidak kelihatan oleh Tuhan. Kemudian Tuhannya datang lalu berkata pada laki-laki, "Di manakah engkau?" Setelah berkata begitu, kemudian laki-laki berkata pada Tuhan, "Saya bersembunyi karena saya takut, karena saya telanjang." Lalu kemudian Tuhan bilang, "Kamu makan buah yang saya larang untuk engkau makan ya?" Maka kemudian laki-laki menjawab, "Bukan saya. Perempuan yang engkau berikan untuk menemani saya, dia yang memberi buah itu kepada saya, lalu saya memakannya." Pertanyaannya, itu jawaban ngaku atau ngeles? Ngaku atau ngeles? Oke, perempuan ditanya, "Kenapa engkau lakukan itu?" "Saya ditipu ular, jadi saya makan buah itu." Itu ngaku atau ngeles? Pelajaran pertama, ngeles itu bukan ajaran kita. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Ngeles itu bukan ajaran kita. Kenapa Jakarta banjir? Itu pompanya rusak, itu dari Bogor, itu dari sini, dari sana. Itu ngeles. Bisa dipahami sekalian? Islam tidak pernah mengajarkan ngeles, tapi Anda sudah tahu sekarang ajaran ngeles datang dari mana. Paham ya? Jadi kalau Anda kerjaannya ngeles itu bisa bahaya, tambah masalah antum, gitu kan ya? Nah, kenapa? Karena orang ngeles tidak akan pernah nyari solusi. Kenapa telat? Jakarta macet. Bagus, gitu kan ya? Nah, kenapa telat? Karena hari ini takdirnya saya datang telat, Pak. Oh, besok bosnya bilang, "Hari ini juga Anda dipecat takdirnya." Jadi lalu kemudian maka semuanya dihukum karena itu Tuhan marah besar. Tuhan marah besar, semuanya dihukum. Sesudah Tuhan Allah berkata pada ular itu, "Engkau akan dihukum karena perbuatanmu, dari segala binatang hanya engkau yang harus menanggung kutukan ini. Sekarang kau menjala dengan perutmu, makan debu seumur hidupmu. Engkau dan perempuan saling membenci, perempuan akan menghancurkan kepalamu dan engkau akan menggigit tumit perempuan." Jelas ini hukuman buat ular. Padahal kesian ya ular ya. Ular. Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah simak ya. Seperti apa seorang Ustadz Felix Xiao ya di video tadi mengajar atau ceramah di dalam masjid, tapi yang dibahas adalah Alkitab ya, kitab Kejadian ya, tentang penciptaan manusia. Nah, saudara dalam Tuhan ya, pembahasannya pun lumayan ngawur ketika dia mengatakan bahwa di dalam Kristen perempuan tidak boleh mengajar agama. Itu sangat salah saudara dalam Tuhan. Kenyataannya banyak kok ya orang Kristen yang perempuan menjadi guru agama, menjadi pendeta bahkan saudara dalam Tuhan ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Felix Xiao di video tadi sebenarnya hanya asumsi doang ya. Asumsi semata. Tetapi bukan satu kebenaran. Makanya saya bilang di awal bahwa Ustadz ini ya membahas Alkitab tapi ngawur saudara dalam Tuhan ya. Jadi di dalam Kristen sendiri ya, perempuan itu boleh ngajar agama. Misalnya jadi guru agama, jadi guru anak sekolah minggu setiap minggu ya, jadi seorang konseling gitu loh. Bahkan jadi seorang pendeta banyak ya.
Itu boleh, saudara dalam Tuhan. Ya. Jadi kalau Felix Xiao mengatakan bahwa perempuan Kristen itu tidak boleh mengajar agama, itu sangat tidak sesuai, ya. Itu sangat salah, saudara dalam Tuhan, ya. Jadi saya perhatikan Felix Xiao ini tidak paham Alkitab, ya, atau istilah lain bodoh terhadap Alkitab, tapi berusaha berbicara tentang Alkitab, dan ujung-ujungnya ya pembahasannya pun ngawur, ya, pembahasannya entah kemana-kemana gitu loh, ya. Jadi saya selalu sampaikan, ya, kalau perlu dan bagusnya mereka tidak membicarakan Alkitab. Mereka kan bukan seorang Kristen, mereka tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Ngapain Alkitab dibahas-bahas, apalagi dibahas dalam masjid, di depan jamaah masjid? Apakah kalian tidak mengerti kitab kalian? Kalian tidak bisa membahas kitab kalian, sehingga kalian membahas kitab agama kami gitu loh, ya. Bagi saya pembahasan semacam ini tidak baik, tidak terpuji, dan pastinya tidak memberkati, ya. Sekali lagi, kalau mau buat satu pembahasan, ya bahaslah agamamu, bahaslah kitabmu, bahaslah imanmu, ya. Itu lebih baik dalam Tuhan, ya. Dan juga Felix Xiao di video tadi mengatakan bahwa di dalam Kristen perempuan itu makhluk yang paling lemah. Itu pun salah, saudara dalam Tuhan, ya. Orang Kristen tidak pernah menganggap perempuan itu sebagai makhluk yang paling lemah. Bahkan di dalam Kristen, perempuan itu seorang yang hebat, saudara dalam Tuhan. Seorang penolong. Penolong itu berarti memiliki kekuatan, memiliki kelebihan, ya, dari orang yang ditolongnya gitu loh. Jadi perempuan ini sebenarnya orang yang hebat, apalagi dia diambil dari tulang rusuk, ya. Dia diciptakan dari tulang, saudara dalam Tuhan. Kita tahu tulang itu keras adanya, ya. Jadi pengertian-pengertian semacam ini tidak dipahami oleh Felix Xiao, sehingga penjelasannya, ya, pemahamannya tentang manusia di dalam kejadian itu, ya, sangat salah, ya, sangat keliru sekali, ya. Jadi saudara dalam Tuhan, sekali lagi, ya, pesan buat Felix Xiao, ya, berhentilah membahas Alkitab, ya. Bicarakanlah agamamu, bicarakanlah akidah di agamamu, ya. Kalau ceramahlah sesuai dengan kitabmu. Jangan bahas Alkitab di dalam masjid. Tidak baik adanya, ya. Sekali lagi, tidak baik, ya. Mari kita menjaga nilai toleransi. Mari kita saling menghargai tanpa harus membahas agama orang lain, tanpa harus membahas kitab orang lain, ya. Karena bertoleransi itu saling menghargai, saling menghormati itu, ya, tidak usik dengan agama orang lain itu indah, saudara dalam Tuhan, ya. Dan pastinya menciptakan kedamaian dan kerukunan di antara umat beragama, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan dalam video ini. Selanjutnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.